Hati-hati, ada orang yang salah tapi malah kamu yang disalahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiakarian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, hati-hati, ada orang yang salah tapi ternyata malah kamu yang disalahkan. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak memunculkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman di sini ada satu deck kartu tarot yang sudah saya acak dan muncul dua kartu. Apa ini yang terjadi? Dari kedua kartu ini, memang ini ada kecenderungan dalam usaha ataupun dalam pekerjaan kamu. Memang di dalam beberapa waktu ini kamu juga merasakan ya, adanya beberapa situasi yang dimana ada orang yang merasa terzolimi, ada orang yang merasa tersakiti. Padahal ya kalau bisa dikatakan yang salah itu dia gitu loh, yang bermasalah itu dia. Tapi ternyata dia malah yang apa ya istilahnya merasa paling tersakiti, merasa yang paling terzolimi dengan segala sesuatu yang ada. Sehingga emang juga agak cukup lucu gitu loh ketika emang ada beberapa orang yang seperti ini. Jadi emang kalau bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih berhati-hati, terutama di dalam pekerjaan kamu. Karena terkadang gini loh, di dalam pekerjaan ataupun di dalam posisi usaha, niat kamu tuh mau menolong seseorang. Tapi ternyata emang terkadang mohon maaf ya, orang yang kamu tolong ini tidak tahu berterima kasih. Dan malah terkesan ingin meninggalkan kamu dan juga menindahkan segala situasi yang dia dapatkan ketika bersama dengan kamu gitu loh. Jadi memang dalam kondisi saat ini pun dia juga nggak tahu berterima kasih gitu loh. Sudah ditolong, sudah dibantu, tapi ketika dia sukses, ketika dia berhasil, dia justru lupa dengan kamu. Padahal ketika dia di bawah, ketika dia dalam kondisi yang berantakan, kamu dalam situasi yang selalu menjadi andalan dia. Untuk tempat bercerita, tempat bercengkrama, tempat untuk bertukar pikiran. Nah, ketika dia mendapatkan keberhasilan, ketika dia mendapatkan kesuksesan, ya maka dia dalam kondisi yang mungkin mohon maaf ya bisa kita katakan lupa dengan kamu. Entah sengaja lupa atau memang lupa betulan kita nggak tahu, tapi emang seperti itu. Dan parahnya lagi, memang orang ini pun juga nggak tahu berterima kasih dan juga malah memiliki niatan untuk menjatuhkan kamu. Karena ya kamu yang mengajari dia, kamu yang membantu dia, justru malah dianggap sebagai ancaman gitu loh. Kenapa kamu bisa dianggap sebagai ancaman? Ya karena emang dia merasa usahanya kamu sama, pekerjaan kamu sama. Jadi emang di sini dia pun menganggap kamu itu sebagai ancaman. Padahal ketika dulu dia susah, ketika dilihat diri dia dulu berantakan, ya dia datangnya ke kamu gitu loh. Jadi emang dalam situasi saat ini pun jika dia pun bisa dikatakan tidak memiliki apa ya rasa berterima kasih, tidak memiliki rasa untuk menghargai apapun yang terjadi pada diri kamu. Jadi emang kalau bisa dikatakan memang dia sudah tabiatnya seperti itu. Dan sebenarnya kamu pun juga agak nyesel juga gitu loh pada waktu itu sudah ngebantuin dia. Kenapa bisa dikatakan kamu nyesel sudah ngebantuin dia? Karena emang bisa dikatakan kalau kamu tahu endingnya seperti ini, kamu nggak bakal bantu. Tapi kan kamu juga pada waktu itu tidak bisa memprediksi gitu loh. Karena apa? Kamu juga dianggap orang butuh bantuan dan maka di sini kamu harus membantu. Atau juga karena memang sikap kamu yang terlalu mudah membantu orang lain itu pun juga terkadang salah juga gitu loh. Kamu punya sikap terlalu baik dengan orang lain, terlalu membantu orang lain. Yang ada apa? Malah kamu tuh terlalu dimanfaatkan oleh orang lain sendiri gitu loh. Sehingga terkadang terlalu baik pada seseorang itu juga nanti malah akan membuat orang lain itu akan memperlakukan kamu dengan tidak baik. Jadi memang kalau bisa disampaikan kepada teman-teman semua ya memang harus bisa sabar ya, harus bisa sabar dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dan memang juga terkadang dia pun juga playing victim gitu loh, merasa paling terzolimi padahal dia adalah orang yang melakukan itu gitu loh. Jadi kamu juga harus berhati-hati ketika nanti dalam usahanya, dalam pekerjaannya ada beberapa problem, ada beberapa masalah, kamu adalah pihak yang pertama yang akan disalah-salahkan. Karena apa? Dalam posisi kamu yang masih terlalu lemah gitu dan kamu juga tidak memiliki power untuk melawan. Jadi emang kalau bisa dikatakan ya memang kamu juga akan merasakan gitu loh. Ada beberapa keadaan-keadaan yang ya istilahnya terjadi lah di dalam posisi diri dia saat ini. Dan kemudian juga emang dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih tenang,
lebih sabar, jangan terlalu emosional, karena ketika kamu terlalu emosional pun juga nanti akan menimbulkan beberapa hal yang tidak baik dan juga akan menimbulkan beberapa hal yang tidak bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih dewasa untuk mengendalikan diri kamu. Artinya apa? Secara kondisi finansial kamu juga masih merasakan adanya posisi finansial yang baik, tapi di satu sisi yang lainnya kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati, harus bisa untuk lebih bersyukur juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Karena apapun yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih menahan diri. Jangan sampai ada keteledoran-keteledoran yang muncul, termasuk di dalam posisi finansial. Sehingga apa? Ketika memang seandainya nanti dia pinjam uang dengan kamu, dia kembali meminjam uang dengan kamu, ya udah jangan diberikan, biar dia tahu rasa gitu loh. Bagaimana situasi balasannya? Karena apa? Kadang dia itu sudah kamu bantu pinjami uang, tapi ternyata ketika dia dalam kondisi yang terjadi, dia malah cari masalah dengan kamu. Dia malah cari gara-gara dengan kamu. Jadi ya sebisa mungkin memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri dia saat ini. Karena memang kalau bisa dikatakan ya memang kondisi dia, ya memang dia yang salah, tapi dia juga tidak mau disalah-salahkan sendirian. Jadi ya kamu juga jangan kaget gitu kalau kamu terlalu disalahkan dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini, dan kemudian orang yang mungkin saat itu dalam kondisi yang menjelek-jelekkan kamu dan segala macam sekarang sudah mulai merasakan adanya beberapa balasan-balasan yang sedang terjadi, dan kamu juga nggak usah khawatir gitu loh, walaupun dia playing victim tapi dia pun juga akan merasakan adanya balasan-balasan yang akan terjadi, dan terbukti sampai dengan saat ini dia pun juga akan merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Dia pun juga akan merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terjadi, sehingga ya memang dalam kondisi saat ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir dan juga nggak usah terlalu takut dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Didingrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.